Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi. Tentunya channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat. Itu adalah nikmat yang paling utama. Dan saya doakan teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Dan jangan lupa juga cek tutorial-tutorial video di deskripsi Karseno Pijat Refleksi. Itu ada berbagai macam pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh dulur semua. Dan saya sarankan dalam menjalaninya adalah pada sore hari untuk lebih memaksimalkan dalam terapi ataupun dalam pijatnya. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya saya telah membuat tutorial pijat dan terapi mandiri yang semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan pada tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi pijat spasme ataupun pijat kekencangan pada daerah belikat yang tentunya dirasa sampai ke tangan. Nah, seperti apakah cara pemijatannya? Dan di tutorial kali ini akan saya lakukan pemijatannya yaitu pijat belikat belakang, tentunya yang dirasa sampai ke tangan. Dan seperti apakah pemijatannya? Jangan lupa sebelum ke tutorial, untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share. Pada umumnya frozen shoulder sendiri yaitu diakibatkan karena terjadinya refleks pada suatu gerakan ataupun aktivitas yang berlebihan. Itu bisa terjadi yaitu frozen shoulder sehingga membatasi ruang gerak pada tangan kita, dan apabila tangan kita diangkat yaitu akan terasa berat ataupun terasa sakit pada bagian di belikat belakangnya sehingga membatasi ruang gerak dalam kita beraktivitas dan sangat tidak nyaman sekali untuk beraktivitasnya kita. Untuk yang pertama-tama biasa saya pijat yaitu di titik tangan terlebih dahulu. Untuk di titik tangan sama halnya pada tutorial-tutorial pemijatan tangan sebelumnya, yaitu saya pijat adalah daerah yang terjadi kekencangan terlebih dahulu. Kita urai dulu ke arah atas seperti ini, itu di area tangan sebelah luar terlebih dahulu. Kemudian barulah kita teruskan pemijatan yaitu ke tangan bagian atas, kemudian di bagian dalam. Namun untuk bagian luar dan bagian atasnya itu sangat sakit sekali karena kekencangan dari belikat yaitu mengarah sampai ke tangan. Ini juga mengakibatkan tangan tidak terasa ataupun mati rasa, bisa juga terjadi dengan kekakuan. Maka di sini wajib kita urai terlebih dahulu. Namun sebelum saya lakukan pemijatan, sering sekali saya katakan yaitu untuk pemijatan sebelum ke titiknya, lakukanlah relaksasi kecil terlebih dahulu. Ini juga sama, sebelum saya lakukan pemijatan saya lakukan yaitu relaksasi kecil terlebih dahulu untuk melancarkan peredaran darah dan untuk menjaga apabila ada saraf-sarafnya dipijat secara langsung bukan hasil baik yang didapat, namun sebaliknya. Kita maksimalkan untuk tangan, untuk frozen shoulder sendiri yaitu untuk tangan bagian atas ini saya utamakan dan saya maksimalkan. Kemudian untuk tangan bagian atas juga dipijat untuk titik luar, titik tengah, dan titik dalam. Lakukanlah saja tekanan-tekanan di sini, namun kita arahkan ke arah belikat. Ini akan sangat sakit sekali karena di sini terjadi kekencangan yang mengakibatkan yaitu sakitnya pada bagian tangan disebabkan oleh sakit ataupun spasme
pada bagian belikat. Kita urut dulu pemijatannya, yaitu dari tangan kemudian kita mengarah ke atas yaitu ke arah belikat. Dan untuk bagian ketiak kita pijat juga ke arah dalam. Ini pasien juga sering sekali merasakan seperti tersetrum untuk daerah sini karena ini adalah titik meridiannya, dan kita pijat juga. Ini kita pijat juga secara maksimal juga seperti ini. Ini pasien akan mengalami kesakitan. Kita pijat berulang kali dan lakukanlah tekanan-tekanan kuat pada titik ini. Dan untuk lebih memaksimalkan yaitu untuk dipijat-pijatnya, untuk pemijatan awal yaitu lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, jangan langsung secara pijat secara maksimal, karena untuk pemijatan di titik ini ataupun di titik tangan ini apabila mengalami frozen shoulder itu akan sangat terasa sakit sekali. Apabila kita langsung memaksimalkan itu pasien akan mengalami sakit yang sangat sakit sekali. Untuk pemijatan shoulder frozen selanjutnya yaitu saya pusatkan di titik bawah tulang dada, itu sebelah sini. Ini juga saya lakukan pemijatan, lakukan tekanan-tekanan pada titik ini. Lakukanlah ini, saya coba dulu untuk sebelah yang tidak sakit, yaitu saya pijat tidak sakit, namun di titik yang sakit yang mengalami spasma ataupun kekencangan apabila dipijat itu akan terasa sakit sekali. Oleh karena itu lakukanlah pemijatan perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian lakukanlah pemijatan secara maksimal. Namun apabila dilakukan ini secara kontinu ataupun secara maksimal, ini akan mengurangi bahkan bisa menyembuhkan rasa sakit yang diderita pada pasien yang mengalami frozen shoulder ataupun masalah pada bagian belikat. Kemudian untuk belakang yaitu saya pijat juga untuk daerah atas dari belikatnya. Kemudian saya coba seperti ini sudah agak ringan. Kemudian untuk titik selanjutnya kita masing-masing kita goyang di titik ini adalah titik utama juga untuk merelaksasi shoulder frozennya. Barulah kita mulai pemijatan. Setelah kita goyang-goyangan seperti ini fungsinya adalah untuk melancarkan dulu dan merelaksasi, dan untuk kemudian lalu kita lingkari seperti yang pada tutorial video saya sebelumnya, yaitu untuk shoulder frozennya, karena kekakuan ada pada lingkar belikat di titik ini. Kemudian biasa saya lipat seperti ini untuk lebih memaksimalkan, dan saya angkat ke atas. Ini adalah fungsinya adalah untuk mereposisi kembalinya di frozen shoulder sendiri, karena biasanya untuk shoulder frozen ini biasa yaitu terjadi karena refleks pada suatu gerakan ataupun kita tidur secara miring, yaitu tertindih oleh tubuh kita, sehingga ini akan mengalami penurunan, dan di dalam penurunan tersebut ini akan mengakibatkan terjadinya sakit dan mengurangi ruang gerak pada saat kita beraktivitas. Ini biasa saya lakukan yaitu reposisinya 2 hingga 3 kali. Kemudian untuk selanjutnya itu saya angkat seperti ini adalah untuk mencoba dan sudah tidak terasa sakit. Kemudian untuk mereposisi kembali yaitu saya tekan-tekan di daerah belikat juga, yaitu saya angkat bagian sikunya, siku si pasien ini untuk mereposisinya juga. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Karena di channel Karseno Pijat Refleksi ini banyak sekali mengulas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan sering sekali saya sarankan untuk menjalani pijat ataupun terapi mandirinya
itu lakukanlah pada sore hari menjelang istirahat agar memaksimalkan dalam terapinya ataupun dalam pijatnya. Dan untuk metode selanjutnya untuk memaksimalkan dalam pemijatan di frozen shoulder sendiri, itu biasa saya lakukan dengan menggunakan pena akupuntur ataupun akupuntur pen. Ini adalah untuk menarik dan melepaskan otot-otot yang terjadi kekakuan yang tidak terjamah oleh saya apabila dipijat. Dan biasa saya lakukan yaitu untuk pemijatan frozen shoulder sendiri, dan saya lakukan 2 hingga 3 kali pemijatan untuk memaksimalkan dalam pemijatan. Dan setelah saya lakukan pemijatan 2 atau 3 kali dan pasien mengalami pengurangan ataupun bahkan sudah merasakan ada perubahan ataupun sudah kembali semula, barulah untuk memaksimalkan saya lakukan dengan menggunakan pena akupunturnya. Dan pada tutorial sebelumnya juga telah saya upload juga, yaitu tutorial tentang pijat pada blikat ataupun pada shoulder frozen ini. Dan inilah cara terakhir saya apabila melakukan pemijatan terjadi kekakuan ataupun kekencangan yang sangat terasa sekali, terutama yaitu di bagian tangan ataupun di bagian punggung. Ini sering sekali juga saya gunakan alat ininya, yaitu alat akupuntur pen. Ini juga banyak sekali tersedia di alat kesehatan. Fungsinya adalah untuk merelaksasi dan untuk mengembalikan dari spasme ataupun kekencangan pada otot-otot yang terjadi kekencangan. Pada dasarnya alat ini adalah untuk mengembalikan, bahkan bisa menyembuhkan apabila sedulur-sedulur semua mengalami kekencangan. Namun perlu diketahui juga bahwa pemakaian di akupuntur pen ini biasa saya lakukan adalah 10 hingga 15 menit saja di titik-titik yang setelah saya pijat tadi untuk mengembalikan, yaitu otot-otot yang terjadi kekakuan saja. Dan sering sekali untuk alat ini adalah saya gunakan tidak hanya untuk pasien yaitu frozen shoulder sendiri, juga sering sekali juga untuk merelaksasi diri saya sendiri, yaitu untuk bagian tangan yang terasa pegal-pegal, kaku, kesemutan. Saya juga sering menggunakan alat ini. Dan sering juga saya menyembuhkan untuk pasien-pasien yang mengalami stroke ataupun yang mengalami asam urat. Saya juga gunakan alat ini juga. Dan untuk pasien-pasien yang lainnya juga sering sekali saya gunakan. Namun untuk pemakaian alat ini juga saya batasi juga. Apabila memang dipijat sudah ada meringankan ataupun sudah ada kesembuhan, maka saya hindari untuk menggunakan akupuntur pennya seperti ini, karena untuk penggunanya sendiri juga sangat dibatasi, yaitu 10 hingga 15 menit. Dan setelah pemakaian alat ini adalah untuk merelaksasi dan untuk menyembuhkan, dan sering sekali saya gunakan untuk diri saya pribadi. Dan untuk tangan juga saya relaksasi, terutama untuk bagian jari-jari. Saya mulai juga dari bagian atas. Ini adalah yang sering sekali saya gunakan alat ini, yaitu untuk pasien yang benar-benar memang membutuhkan, dan apabila dipijat memang sudah ada meringankan ataupun keringanan dalam sakitnya, maka untuk menuntaskan ataupun menyembuhkan saya gunakan yaitu alat akupuntur pen ini. Dan pada tutorial sebelumnya juga baru saya gunakan untuk akupuntur pen ini untuk alat pijat yang satu ini, karena biar bagaimanapun juga untuk alat yang satu ini fungsinya adalah hanya untuk merelaksasi, melancarkan peredaran darah, dan untuk menuntaskan saja. Yang lebih maksimal dan lebih utamanya adalah di pemijatan, karena untuk di pemijatan sendiri
itu akan langsung mengena pada titik saraf ataupun pada titik otot yang terjadi kekencangan, sehingga dapat diurai dengan sempurna, yaitu dengan pemijatan. Dan pada pen akupuntur ini juga ada tata cara untuk pemakaiannya, yaitu di titik-titik urat-urat besarnya itu adalah untuk merelaksasi ataupun mengendurkan yang terjadi spasme. Oleh karena itu, apabila pas di titik yang di saraf besarnya dan mengarah pada suatu jari, itu akan bergetar untuk jari-jarinya. Ini adalah untuk mengembalikan otot-otot yang terjadi spasme. Sering sekali saya gunakan adalah untuk jari tangan saya ataupun bagian telapak kaki ataupun jari-jari kaki. Jari-jari tangan juga sering saya gunakan, yaitu untuk melemaskan ban dan merelaksasi juga sangat bagus juga. Dan untuk leher sendiri juga sering sekali saya gunakan untuk merelaksasi otot leher. Di bagian otot leher itu ada 3 otot yang sering sekali saya lakukan pemijatan dengan cara pijat mandiri dengan alat ini. Itu otot tengah, otot samping, dan otot belakang. Itu terjadi karena sering sekali dengan saya menggunakan gadget ataupun sering sekali dengan menunduk, itu mengakibatkan yaitu kekencangan untuk bagian leher sampai ke punggung, sehingga sering sekali dirasakan yaitu sangat tidak nyaman sekali dan mengurangi ruang gerak. Dengan menggunakan alat ini saya sangat terbantu sekali. Maka dari itu sering sekali alat ini saya pergunakan ke pasien-pasien saya yang benar-benar membutuhkannya, dan sebagai untuk membantu saya juga dalam pemijatan ini sangat bermanfaat juga. Dan di alat akupuntur pen ini saya juga bawa, yaitu setiap kali saya melakukan pemijatan, karena dengan alat ini benar-benar sangat membantu untuk saya pribadi. Dan jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Dan sering sekali juga saya utarakan pada awal video ataupun akhir video, yaitu lakukanlah apapun pijat dan terapi mandirinya bagi sedulur semua, lakukanlah pada sore hari, itu untuk memaksimalkan dalam terapi ataupun pijatnya. Karena dengan berakhirnya kita beraktivitas ataupun terselesaikan semua, itu untuk merelaksasi, bahkan bisa mengobati dari kekencangan-kencangan otot yang terjadi spasme pada dulur semua. Karena apabila kita melakukan pemijatan ataupun melakukan pijat ataupun terapi mandirinya kita masih beraktivitas ataupun beraktivitas kembali, itu akan tidak memaksimalkan untuk melakukan dalam terapi mandirinya. Maka dari itu sering sekali saya sarankan adalah untuk menjalani pijat ataupun terapi mandirinya adalah pada sore hari untuk memaksimalkan dalam terapi pemijatan. Dan saya harapkan untuk menjalani apapun pijat ataupun terapi mandirinya, lakukanlah 3-4 minggu itu untuk memaksimalkan dalam terapinya. Barulah untuk selanjutnya lakukanlah continue saja, seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali, itu untuk menjaga saja. Dan dalam terapi ataupun pijat mandirinya jalankanlah secara kontinu 3-4 minggu. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa cek juga tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri di channel Karseno Pijat Refleksi. Ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel Karseno Pijat Refleksi. Jangan lupa yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.